Dan kenapa uang yang hanya ratusan juta membuat mata manusia terlena sehingga kemudian berbuat maksiat kepada Allah? Karena dianggap itu harta yang besar. Dan tidak hanya ratusan juta, bahkan ratusan ribu pun membuat manusia rela mencampakkan agamanya. Bahkan mungkin bukan ratusan ribu, puluhan ribu pun manusia kemudian rela diancam dengan neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Bukankah manusia bodoh? Allah berfirman di dalam Al-Quran di awal surat Al-Mutaffifin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka, neraka untuk orang-orang yang mutaffifin, yang mengurang-ngurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli dan orang lain menimbang untuk mereka, yastaufun, mereka ingin disempurnakan timbangan itu, ingin dicukupkan timbangan itu, ingin takarannya pas dan benar. Wa idza kaluhum, namun kalau mereka yang menakar untuk orang lain, aw wazanuhum, atau mereka menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka merugikan orang yang tersebut. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Diancam oleh Allah dengan neraka orang yang mencurangi timbangan, dan mereka tetap saja setiap hari mencurangi timbangan. Pasar kaum muslimin sekarang justru timbangan-timbangan yang jujurlah yang sulit mencarinya. Yang banyak adalah timbangan-timbangan yang sudah dipermainkan takarannya, sehingga 1 kilo dalam takaran timbangan itu bukan 1 kilo takaran yang sebenarnya. 1 liter dalam permainan mereka itu bukan 1 liter yang sebenarnya. Namun mereka mencuranginya dan mengurang-nguranginya dalam timbangan dan takaran untuk orang lain. Ini diancam oleh Allah di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Akan tetapi lihat betapa banyaknya orang Islam, sekiranya pelakunya orang kafir, kita akan mengatakan orang kafir tidak peduli akhirat. Dan dosa kekufuran mereka lebih dahsyat daripada sekedar dosa mencurangi timbangan. Walaupun semua dosa itu berbahaya, tapi kekufuran, kesyirikan lebih berbahaya daripada mencurangi timbangan. Mereka tidak beriman dengan kitabullah azza wa jal. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah? Nggak mungkin. Tapi Anda, bukankah Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah Anda yang mengatakan kitab suci kami adalah Al-Quranul Karim? Di dalam kitab suci itu Anda diancam oleh Allah dengan neraka. Wailul lil mutaffifin, celaka, neraka untuk orang-orang yang mencurangi timbangan, yang kalau mereka yang meminta ditimbangkan, minta dicukupkan, namun kalau mereka yang menimbang atau menakar, mereka merugikan. Pertanyaannya, berapa miliar penghasilan sebulan ketika mencurangi timbangan? Tidak mungkin ada angka miliar rasanya. Berapa ratus juta untung 1 bulan dari hasil mencurangi timbangan? Berapa puluh juta untung sebulan, keuntungan sebulan dari mencurangi timbangan? 15 tahun yang lalu dia pedagang cabai, sampai sekarang mencurangi timbangan. 15 tahun masih pedagang cabai. 15 tahun dulu di pojok pasar, sampai sekarang masih di pojok pasar. Sekiranya ada keuntungan 20 juta per tahun hasil mencurangi cabai, mencurangi timbangan dalam penjualan cabai, harusnya sudah pindah ke ruko cabainya. 2 tahun berikutnya ruko cabai yang kedua dibuka. 5 tahun berikutnya cabang yang ketiga dibuka. Tapi 15 tahun mencurangi, tetap saja pedagang cabai, tetap saya di pojok pasar. Mana keuntungan itu? Keuntungan yang tidak ada. Keuntungan yang hanya waham, hanya prasangka saja.
sangat kerdil dan kecil, namun rela diancam dengan neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana iman wahai muslim?